Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyahbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Ibadullah wa itakullah ya mujahidina wa tahirina. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah, karomah, dan limpahan hidayahnya juga kita dapat menjalankan amal ibadah di dunia ini. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kejunjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita, para hadirin, para penonton, para jemaah kita dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat kita kepada Allah dengan mengkalamkan ilahi anta maksudi waradika matlubi. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita hajatkan, semata-mata hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan ini saya akan berbagi pengetahuan kepada kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar semakin dekat jiwa ketuhanan itu kepada Allah. Karena itulah dikatakan seseorang itu bertuhan telah apabila telah bisa tenggelam jiwanya kepada rohnya, nyawanya, dan nyawanya sudah bisa tenggelam kepada dalam batin Allah. Disinilah seseorang yang dikatakan bertauhid tidak berdiri sendiri lagi nyawa, tapi telah menjadi sebuah jiwa, yang mana jiwa itu bisa lenyap ke dalam nyawa kita sendiri, dan nyawa itu akan kembali kepada wujud asalnya, yaitu batin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tayangan ini saya akan berbagi wawasan tentang karomah Bismillah pada diri kita. Dikatakan karomah yaitu adalah jamaknya dari keramatnya Allah pada diri. Jadi diri kita ini adalah keramatnya Allah. Kita akan buktikan mana keramatnya Allah di dalam perjalanan ilmu tadabbur Quran ini. Kita telah membahas dalam mengenal kodrat bismillah yang terdahulu bahwasanya kata-kata batin adalah bis tadi, ba alif sin, batin, sir, dan nur. Jadi disembunyikan Allah dengan batinnya adalah dirinya, alif yang raib, shin nas maujud dalam kapasitas nur. Bisa kita bayangkan seperti apa bola cahaya itu.
Dan kenapa itu berlandaskan kembali kepada wujud nur atau dikatakan nas atau umat. Nah, inilah kodrat daripada umat itu, itulah yang dikatakan nur. Nah, karena umat ini berkapasitas Muhammad, dikatakan nur Muhammad. Di sini kita akan paham dalam menerjemahkan kemilahan Allah pada diri, kedatangan Allah, maujudnya Allah pada diri, tidak lain tidak bukan hanya mampu dilakukan oleh sifat nur atau sifat nasnya manusia sesuai dengan ba alif sin. Ini setelah kita kaji dari kemarin, kita sekarang sudah bisa menetapkan kodrat ayat itu menjadi kauliyah. Bahkan sekarang kita sudah menjadikan munajat yang bisa kita gerakkan. Apapun yang ditujukan dalam versi antara umat dengan Tuhan atau Allah, bersama Allah, mendekatkan diri dengan Allah, di mana-mana dengan Allah, itu adalah penjabaran dari Bismillah. Semua isi Al-Quran itu penjabarannya dari Bismillah. Proses kehadiran Allah kepada manusia, proses habdum minallah dengan manusia yang diwalikan oleh kalam Muhammad. Maka dikatakan Al-Quran itu hakikat Allah dan Muhammad. Nah, sekarang kita buka-bukaan agar bisa kita memuliakan diri kita. Sebelum saya membuka karomahnya, Allah itu adalah diri kita. Kita akan mengulang sedikit dari penjabaran, yaitu tentang Bismillah sebagai kodrat Allah semata yang bertajali. Setelah tiga kodrat ini menjadi Tuhan bi ismillah, tapi Tuhan yang ismi masuk kepada Tuhan yang asma, itu yang tiga itu dari yang tidak kelihatan dia maujud menjadi alif lam lam ha, menjadi sebuah kodrat Allah pada sifatnya, yaitu kulit, daging, urat, dan tulang dari empat anazirnya Allah, dan menjadi dan berdiri tiga ini kembali kepada rahim. Dia masuk menjadi umat pada rahim, yaitu kodrat daripada yang empat tadi. Empat kulit, daging, urat, dan tulang berdiri menjadi sebuah diri di rahim. Dari perjalanan tiga lenyap di dalam rahim, maka alif masuk ke dalam kolbi, ba masuk ke dalam jantung, sin masuk ke dalam kening atau ma'ani. Maka tiga kodrat rahim ditambah empat kodrat rahman menjadi 7 kodrat yang dinamakan sifat bagi Allah. Kalau itu dijemput dengan tarikan napas tepat pada sasaran duduk kedua-duanya, maka dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah saya katakan, semua tuangan Al-Quran itu yang berupa sabut matsani, ayat-ayat besar itu adalah penjabaran dari Bismillah itu. Jadi semuanya itu hanya menjabarkan Bismillah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ Allah itu ada. Kenapa artinya sampai mengatakan begitu? Karena wahu. Nah, itu saya bilang hu tadi atau wow. Dia artinya. Apabila wahua, di dirimu adalah dia. Nah, inilah alif lam lam ha itu. Dia pada nyata semua. Dia pada batin yang masuk ke dalam 4 huruf tadi. Yang 3 masuk ke dalam kalimah Allah. Kalau wahua ma'akum, setelah kalau sudah dia pada dirimu, aina, maka saya, kata Allah, ma kuntum adalah kamu. Cuma jangan dibalik bahwa kamu adalah saya. Tidak seperti itu. Jadi tidak boleh ada pengakuan manusia di situ. Itu adalah
Sa'ub matsaininya Allah atau pengakuan mutlak bagi Allah. Nah, di situ diterangkan. Nah, dibuktikan karomah diri berikutnya, susunan ayat tadi itu ada pada surat diri kita. Surat diri kita adalah surat An-Nas. Nah, di surat An-Nas yang 3 tadi sudah masuk ke dalam surat An-Nas dalam satu kenyataan. Alif, ba, alif, sin. Nah, setelah masuk ke dalam yang 3 tadi, masuk ke dalam surat An-Nas, di surat An-Nas dia menjadi apa? Qul a'udzu birabbin nas. Disinilah pengakuan diri kita. Rabbin nas. Nah, mana Rabbnya kita? Mana penguasaan Allah di diri kita? Nah, di sini diakui Rabbin nas. Nah, di sini ada dikatakan batin yang menguasai. Nah, itulah ba tadi. Nah, setelah itu alif, malikin nas. Al-Malik bangkit, berdiri. Nah, makanya Al-Malik itu bangkit. Nah, kita lihat munculan alif tadi. Kita lihat munculnya alif itu, malikin nas. Nah, pandangan tetap pada posisi bismillah. Ya. Nah, ilahin nas. Nah, inilah nur dikatakan sin. Nah, ba alif sin menjadi ilahin nas. Ilah itu adalah Tuhan, nas itu manusia. Nah, itu dikatakan lahir maujud menjadi nur. Nah, begitu dia maujud menjadi nur, barulah dia bersifat manusia ini. Bersifat manusialah yang 3 tadi. Apa sifat manusianya? Nah, di sini dilanjutkan ayatnya. Min syahril waswasil khannas. Min syahril. Nah, min itu aku dalam bahasa hijaiyahnya Allah. Syahril waswasil khannas. Mulai dia bersifat manusia. Nah, jadi di sini kita harus malikin nas, ilahin nas, di saat dia menjadi manusia, keberadaan rahim tadi, masuk dia menjadi ilahinas, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Dan manusia bersifat, dan Tuhan bersifat manusia. Itulah ilah. Kenapa tidak Allahunas, tetapi ilahinas? Nah, ilah itu nama kebilahan sirnya Allah. Maka dikatakan bilah, ilah, bilah. Nah, jadi yang dikatakan bilah atau bismillah, bilah. Bilah itu nama kekuatan, besaran dan keesaan Allah yang tidak boleh, yang tidak mampu dihadapi apapun. Makanya jatuh ke ilahinas. Kalau ilahinas sifat ketuhanan diri, tapi kalau Allah sifat ketuhanan Rabbil Alamin, semua alam. Tapi kalau ilahinas sifat ketuhanan diri. Jadi setelah dia maju, ilahinas min syarril waswasil khannas, mulai dia mendapatkan sifat kemanusiaan. Nah, gitu ya. Mulai dia mendapatkan sifat manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, mulai dia bersembunyi di dalam tingkah laku kita. Di dalam tingkah laku kita. Nah, minal jinnati wanas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Ini bukan jin maksudnya, kemanusiaan. Barulah ada status kemanusiaan. Jadi manusia itu adalah persembunyian Allah. Jadi sesungguhnya dari 4 penyebutan di surat An-Nas itu, ini adalah 6 masanya Allah di dalam diri. Jadi kalau kita baca surat An-Nas, nur ilahiyah yang menjadi rahim dari sifat Allah, dari sifat diri di bismillah tadi, itu menjadi sifat keumatan bagi Allah. Nah, dan yang menjadi rahman pada diri itu adalah kodrat keumatan bagi Allah. Jadi kodrat dan sifat. Jadi sini tertuang jelas di dalam surat An-Nas. Nah, makanya bertajalinya Allah, milah Allah ke dalam diri,
maujud Allah pada diri telah diakui oleh surat An-Nas. Jadi maka dalam bis ini tadi maka akan mengembang jabariyahnya. Ba itu kalau dilapatskan, dikodratkan kepada susunan Al-Quran, ba itu kodratnya bismillah, alif sir, ya, alif sir. Nah, dan itu yang dikatakan dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini adalah perjalanan batinnya Allah. Nah, yaitu makanya 7 ayat Al-Fatihah itu karena ada 7 perjalanan sifat Allah. Nah, jadi kalau ba dan alif, alif itu mewakili Al-Fatihah sebagai qodratullah, tajalli batin Allah, dan shin itu adalah surat An-Nas. Jadi surat An-Nas adalah kesempurnaan manusia, yaitu juz 30-nya. Jadi penutup Al-Quran menandakan sempurna di 30, yaitu juz ke-30. Nah, disinilah ternyata terbukti sudah semuanya bahwasanya sasaran dari bismillah itu adalah diri yang semata. Nah, yaitu diri yang hablum minallah dan diri yang hablul minan nas. Jadi kalau mengamalkan surat diri, kitab diri surat An-Nas, ma'rifatnya adalah bismillah itu tadi, ya. Jadi dengan berdirinya sifat yang 3 itu, kodrat Allah yang 3 itu maujud, membangkit atau dikatakan Al-Malik, nah, baru ilahinas dan menjadi Tuhannya manusia dan bersifat Allah pada manusia, makanya insan namanya.